الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج الطبراني وعن أنس ibn Malik radhiyallahu anhu qala dakhala telah masuk bulan Ramadan. Faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna hadha syahra qad hadarakum. Sesungguhnya bulan ini sungguh telah hadir pada kalian. Wa fihi, dan dalam bulan ini lailatun, ada satu malam, khairun, yang lebih baik, min alfi syahrin, melebihi 1000 bulan. Man hurimaha, barang siapa dihalangi dari Lailatul Qadar, tidak mendapatkan Lailatul Qadar, faqad hurima al-khaira kullahu, maka sungguh dia telah dihalangi dari kebaikan semuanya. Maksudnya dia ini rugi, yang sangat rugi, padahal kesempatan ada pada dia, kesempatan di depan mata dia. Sudah masuk bulan Ramadan, kalau dia jaga amalan, jaga ketakwaan di situ, pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Orang Ramadan enggak mendapatkan Lailatul Qadar, ini memang ditegur Nabi seakan-akan dia ini telah terhalang dari semua kebaikan. Wala yuhramu khairaha, dan tidak dihalangi dari kebaikannya Lailatul Qadar, illa mahrumun, kecuali orang yang dihalangi dari sayangnya Allah. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Wa kharraja Tabarani bi isnadi an Anas aidan qala sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, hadza Ramadhanu qad jaa, ini Ramadan sungguh telah datang. Tuftahu fihi abwabul jannah, telah dibuka fihi, dalam bulan Ramadan, pintu-pintu surga. Wa tughlabu fihi abwabun nar, dan telah ditutup di dalam bulan Ramadan abwabun nar, pintu-pintu neraka. Wa tughallu bihi syayatin, dan setan-setan telah dibelenggu dalam bulan Ramadan. Bu'dan, jauh dari rahmat ya Allah. Liman adraka Ramadan, bagi orang yang ketemu Ramadan. Falam yughfar lahu, sedangkan tidak diampuni oleh Allah untuknya. Ya, orang-orang yang Ramadan kok enggak dapat ampunan Allah, ini orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Idza lam yughfar lahu fihi famata, kalau tidak diampuni untuknya di dalam bulan Ramadan, maka kapan lagi akan dimaafkan untuknya? Bulan yang isinya dipenuhi dengan anugerah-anugerah khusus. Orang iman ketika bulan Ramadan kok enggak terampuni, ini kebangetan ini. Kapan lagi? Karena tidak ada bulan sepanjang tahun yang lebih mulia, lebih banyak anugerah melebihi Ramadan. Maka Ramadan itu seharusnya adalah orang iman jauh-jauh lebih baik melebihi sebelumnya. Jauh-jauh lebih ringan ibadah melebihi sebelumnya. Maka sebagaimana keterangan kemarin, orang beriman waktu Ramadan kok tetap loyo, enggak semangat dalam meningkatkan amal, ini orang ini memang orang yang perlu menangisi dirinya. Orang ini memang jelek ini. Ramadan dengan enggak Ramadan kok podo wae, bahkan Ramadan lebih merosot lagi. Kalau di luar Ramadan puasa itu kan enggak wajib. Sudah Ramadan puasanya wajib, mokel lagi tanpa udzur. Jadi ini parah. Maka santri-santri pulang waktu Ramadan, ini waktu terbaiknya santri sepanjang tahun, seharusnya begitu itu.
Maka pulang itu dengan iman yang lurus, pulang itu dengan amal yang diridhai Allah, membawa nur yang bermanfaat untuk dirinya, untuk perjalanannya, bermanfaat dan barokah untuk keluarganya. Orang itu yang barokah itu sebelum kedatangan dia, orang-orang ngamalkan agama, ngamalkan kebaikan, kurang semangat. Dia datang, jadi pada semangat. Di rumah yang asalnya enggak hidup kebaikan, dengan sebab dia datang, jadi hidup kebaikan. Di kampungnya belum ada yang hafid Quran, dengan sebab dia sekian banyak orang, akhirnya jadi hafid Quran. Di kampungnya pati wanita belum pada berjilbab, dengan sebab dia sak kampung jilbaban semua. Yang akan pulang putri dulu, putra kapan-kapan. Perempuan itu sepertinya biasa-biasa saja, tetapi nggak ada orang soleh pun kecuali keluar dari perempuan, kecuali Nabi Adam tok yang nggak keluar dari perempuan itu. Semuanya itu anaknya ibu. Maka ibu itu pengaruhnya pada dunia manusia itu besar banget. Karena manusia ini produksinya dari para ibu. Baik pun yang soleh, nabi, wali, raja-raja Islam, hafid, hafidah, maupun Fir'aun, Qarun, Haman, iblis apa itu? Setan-setan manusia juga produksinya dari ibu-ibu. Al-A'immah Madzhabul Arba'ah, di antara ceritanya sebabnya beliau jadi orang-orang hebat, jadi panutan di dalam kebenaran adalah dukungan ibunya. Imam Syafi'i dukungan ibunya, Imam Ahmad dukungan ibunya, Imam Malik dukungan ibunya, Imam Abu Hanifah begitu solihahnya ibunya, sampai dikatakan ibunya itu lumpuh karena nggak pernah ngeluyur, seakan-akan lumpuh dari semua keburukan, seakan-akan bisu karena mulutnya tidak pernah digunakan untuk gunjing ataupun hal-hal yang buruk, seakan-akan tuli karena kupingnya nggak pernah dengar perkara-perkara yang haram, seakan-akan buta karena tidak pernah melihat kecuali yang halal dilihat. Suaminya begitu pula yang bernama Thabit. Thabit menikah dengan wanita salihah ini, keluarlah anak namanya Nu'man menjadi Imam Abu Hanifah. Begitu juga Imam Bukhari, ibunya lagi. Ibunya ngantar Imam Bukhari mondok keliling dunia sampai warisannya habis untuk nyarikan ilmu anaknya. Akhirnya ibu tersebut tidak rugi, anaknya berhasil menyusun, mengumpulkan hadis-hadis yang tersoheh, disusun dalam satu kitab alias kitab Bukhari, kitab tersoheh selepas Al-Quran. Ini gara-gara ibu. Masya Allah. Bapak-bapaknya gimana Pak? Kapan-kapan? Ini waktunya pulangnya para ibu. Dunia ini juga asalnya dari ibunya dunia, Ummul Qura. Dunia ini dari ibunya dunia. Ummul Qura ini ceritanya dunia ini dulu semuanya adalah berupa air. Maka ada sekelumit benihnya dunia, ibunya dunia, letaknya di posisi di Mekah, di inti Ka'bah. Dari situ mengembang sampai menjadi dunia yang luas, sampai menjadi diantaranya Temboro yang kita tinggali. Enggak ada Abul Qura, Ummul Qura. Di Ummul Qura dikatakan Ummul Qura itu begitu itu. Ya, asalnya dari satu jengkalan tanah di sana berkembang menjadi dunia yang luas ini. Yang tanah ini akhirnya dijadikan masjid namanya Ka'bah. Maka orang itu kalau sergap ke masjid, rajin ke masjid, buat amal masjid, akhirnya seperti orang yang punya ibu.
hidupnya ayem, tenang, terkontrol, terkendali. Tapi kalau orang itu enggak buat amal masjid, laki atau perempuannya, ini seperti orang yang tidak punya ibu, menjadi anak jalanan, anak terlantar, anak enggak jelas ibunya, akhirnya jadi anak yang enggak terawat, hidupnya berantakan. Begitu kita baca Quran pertama kali itu, apa itu? Ummul Quran, enggak ada Abul Quran itu. Surat yang difirmankan Allah, Quran yang agung, Sab'ul Mathani, yaitu surat Al-Fatihah, itu nama lainnya adalah Ummul Quran, bukan Abul Quran. Yang dikatakan para ulama, Fatihatul Kitab lima quri'at lahu. Fatihah ini kalau dibaca untuk segala hajat. Dulu ada santri putra, sudah ustaz, dia ngelamar seorang ustazah putri, calon mertua enggak setuju, maka datang pada kami, semalam ini kamu baca surat Fatihah khusus untuk hajat ini, niatnya untuk mertua kamu biar clear. Paginya dapat telepon dari calon mertuanya, saya sudah setuju punya mantu kamu. Selesai masalah dengan Ummul Quran. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Sungguh aku Allah telah memberikan kepada engkau surat yang di dalamnya ada 7 ayat yang diulang-ulang. Surat tersebut juga Quran yang agung. Maksudnya surat Fatihah. Iblis itu pernah susah, jerit-jerit histeris beberapa kali. Di antaranya ketika kelahiran yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Karena dengan kelahirannya Nabi Muhammad, dunia ini bertahap-tahap akan terhiasi dengan hidayah, bahkan semuanya akan dapat hidayah. Akhirnya usaha iblis banyak banget yang gagal. Maka iblis sangat susah dengan kelahirannya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka kadang kita ini berikan masukan pada orang-orang yang gak suka perayaan maulidan, perayaan syukuran lahirnya Nabi. Jangan-jangan kamu kena penyakitnya iblis, gak suka dengan lahirnya Nabi. Yang kedua adalah ketika turunnya surat Al-Fatihah. Iblis teriak-teriak, ngapain surat ini dihadiahkan untuk umat Muhammad? Karena surat Fatihah ini diwajibkan umat Muhammad untuk membacanya dalam satu hari, dalam sholat 5 waktu minimal 17 kali, belum sholat sunnahnya, belum diwiridkannya. Ini kok surat Fatihah ini dikabulkan oleh Allah, semua umat dapat hidayah ini. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian selepas surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat sapi betina. Bukan sapi jantan, sapi betina. Yang akhirnya jadi asbab selesainya konflik di kalangan Bani Israel gara-gara seekor sapi betina miliknya seorang anak yatim yang begitu berbakti pada ibunya. Akhirnya Allah beri hadiah pada dia, diberi sapi betina yang begitu menawan. Kalau kita ini lihat sapi kan biasa, tapi kalau sapi ini beda ini. Sapi berkahnya ibu. Tasurun nazirin, orang yang lihat itu langsung tertarik dan tertawan hatinya. Akhirnya sapi ini disembelih, dihargai sangat mahal. Konflik pembunuhan di Bani Israel terungkap dengan sebab penyembelihan sapi. Sapinya sebagian anggota tubuhnya diambil, dipukulkan, ditempelkan pada orang yang telah terbunuh tadi. Maka orang terbunuh bangun, menyebutkan bahwa saya dibunuh oleh si fulan itu.
Kemudian selepas itu surat Ali Imran. Surat yang cerita keluarga Imran. Yang banyak diceritakan bukan Imrannya, yang diceritakan kesolihahannya istrinya Imran yang meniatkan anaknya ketika dia lagi hamil untuk semata-mata hanya untuk dimerdekakan dari semua kesibukan, khusus untuk berbakti kepada Allah, muharrar. Akhirnya dari niatnya si istrinya Imran yang dalam sebagian riwayat namanya Hannah, lahirlah Maryam, dari Maryam lahirnya Isa, lahirlah Isa alaihissalam, dari Isa hancurlah seluruh kebatilan di akhir zaman. Wanita, pria. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, dari Isa hancur semua kebatilan di akhir zaman. Kemudian lepas itu surat An-Nisa, enggak ada surat Ar-Rijal. Allah, nasihat-nasihat khusus untuk para wanita. Pentingnya wanita di dalam dunia manusia ini. Kalau mereka tertib, ketertibannya akan barokah sak dunia. Jadi kalau mereka ini error, satu wanita error itu bisa menyebabkan Nabi Yusuf ditahan 7 tahunan. Masya Allah. Dengan sebab satu wanita, kezalimannya Fir'aun tertahan dari Nabi Musa. Wanita ini, Fir'aun pun kalah dengan dia. Wanita itu, Nabi pun dimasukkan penjara gara-gara dia. Masya Allah. Quran yang jumlahnya, ayatnya kurang lebih 6.200-an, 20 sekian ayat, itu yang 550-annya adalah nasihat-nasihat untuk wanita, khusus di samping semua ayat yang bicara mengenai laki-laki, wanita pun secara umum masuk semua, kecuali hal-hal yang itu memang khusus untuk laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu, wanita masuk. Ya ayyuhannas, wanita masuk. Maka para wanita yang sebentar lagi akan pulang, posisi kalian untuk menyebarkan kebaikan, mempertahankan, memperkuat kebaikan itu adalah sangat-sangat penting. Maka gunakanlah hidupnya, safarnya di mana saja untuk ridhonya Allah dan untuk memperjuangkan yang diridhoi Allah, disertai akhlak yang baik, ikhlas karena Allah. Insyaallah semuanya niat? Insyaallah. Nah, ini laki-laki insyaallah ini mewakili para wanita. Karena wanita itu memang bagian dari laki-laki. Maka laki-laki itu untuk mengenang itu, rusuknya bagian kiri lebih sedikit daripada rusuknya bagian kanan. Supaya ngerti para laki-laki, kamu tuh sehebat apapun, kalau wanita-wanita belum benar, masih mumet mikirkan tersebarnya kebaikan di dunia ini. Nah, wanita itu siapa ya? Ibu kita, saudari kita, ponakan kita yang wanita, cucu kita, tetangga-tetangga kita. Ini adalah bagian yang harus sinergi dengan para laki-laki untuk menghidupkan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada wanita itu salihah banget. Wanita ini seperti lahan. Nisa'ukum harthul lakum. Lahannya subur. Maka lahan yang subur tadi sangat-sangat diperlukan untuk menanam tanaman-tanaman yang bermutu. Kemudian laki-laki itu pemilik benih. Kalau benihnya itu benih yang bermutu, ketemu
lahan yang istimewa, jadilah anak mulai ngaji di Al-Fatah sampai akhir nggak pernah bolos. Lahannya sangat baik, tetapi benihnya itu error. Tanahnya subur, tanah Temboro bagian utara ini termasuk paling subur. Tetapi benihnya itu benih boleng, benih yang cacat. Ya ditanam, ya membawa kecacatannya, bukan salahnya lahannya. Begitu pula sebaliknya, benihnya benih istimewa, benih pilihan, termahal, tetapi lahannya tandus, wanitanya error. Akhirnya benihnya tadi nggak bisa berkembang dengan baik, lutak karena lahannya tandus. Maka ketakwaan itu diperlukan oleh semuanya. Kadang-kadang laki-laki itu sok enaknya sendiri. Yang penting itu istri cantik, Pak, nanti solehah bisa dibentuk. Oh, yang paling mahal itu hidayah. Orang itu kalau sudah dapat hidayah, andaikan istrinya jelek, andaikan sebentar lagi akan lebih cantik melebihi bidadari. Orang itu kalau nggak dapat hidayah, walaupun sepertinya cantik, sebentar lagi akan lebih jelek melebihi kuntilanak. So, neraka nggak dapat ridhonya Allah. Begitu pula perempuan yang penting ganteng, duitnya banyak sudah. Akhirnya ternyata tidak soleh. Wah, laki-laki itu kalau nggak soleh akan berbuat seenaknya. Nganggap perempuan itu seperti apa ya? Tikus yang mengganggu di rumahnya. Diberi makan tapi untuk dijebak dan dibahayai. Allah. Maka semoga yang ada di pondok maupun yang akan pulang semuanya dalam ridhonya Allah. Dijaga oleh Allah. Dipilih untuk menjadi orang-orang yang diridhoi Allah. Husnul khatimah dalam ridhonya Allah. Semuanya laki atau perempuan nanti kalau pulang langsung ke walinya, jangan mampir sana mampir sini. Insyaallah. Insyaallah. Kemudian mungkin nanti kita di rumah akan ketemu teman-teman yang mau ngaji, Masya Allah, kita sambut dengan baik. Tapi ingat, ngaji itu yang sifatnya sekian tahun itu adalah memang targetnya untuk membentuk para orang yang ahli agama, yang soleh, yang nanti jadi pengajar-pengajar yang lurus. Maka untuk mondok itu janganlah membawa orang-orang yang dari rumah memang sudah bermasalah. Khawatir di pondok nanti jadi hafid Quran, hafidhah, masalahnya nggak hilang dari dirinya, pulang jadi ustadz masalah, ustadzah dan masalah. Ini selalu kita sampaikan mulai zaman dulu, setiap ganti wafsi, jangan naskil ke pondok sembarangan orang, harus orangnya waras. Karena orang itu bisa saja nggak waras tapi pinter tuh bisa. Tapi pinter yang nggak waras, akhirnya malah tambah menggunakan kepinterannya untuk ngelola tidak warasnya dengan dibentuk seakan-akan indah. Padahal dia ini orang yang nggak waras karena pinter, menjadi banyak penyesatan gara-gara dia. Khusus yang untuk mondok, orang-orang yang waras, yang normal mawon. Paham? Apalagi ketemu di jalan orang langsung mau mondok, nebeng, jamaah rombongan kepulangan, jangan. Kalau memang mau mondok, nanti biar diantar yang bertanggung jawab, biar yang diantar walinya, diantar keluarganya. Ini zaman akhir kita perlu orang-orang yang lurus, ngaji yang sungguh-sungguh, akhirnya jadi contoh kebaikan untuk dirinya dan untuk umat. Orang-orang yang masalah itu biar ditangani di mahallahnya, di makominya, di daerahnya,
tidak perlu menambah pusing di Al-Fatah yang sekarang sudah banyak pusing. Apa? Bagi-bagi pusing lah biar orang mahalah mikirkan orang-orang yang error itu juga. Di daerah-daerah.